Oke, kali ini akan aku sampaikan materi dinamika Gauss. Seperti yang udah aku kasih tahu di video sebelumnya, dinamika Gauss itu adalah uh, cabang ilmu yang mempelajari sumber-sumber dari gaya benda. Nah, fokus pembelajaran dari dinamika Gauss ini adalah sesuatu hal yang namanya gaya. Gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang bisa menyebabkan benda itu bergerak. Ya, gaya itu contohnya kayak gaya gravitasi, gaya magnet, dan segala macamnya itu dia itu bakal ngebikin benda bergerak kalau misalkan dikenakan pada benda. Nah, kalau misalkan kita ngomongin studi tentang gaya, pasti kita bakal pakai yang namanya hukum Newton. Hukum Newton itu ada 3 yang tentang gaya, dan eh, untuk hukum yang pertama itu adalah kalau misalkan total gaya yang bekerja itu adalah 0, maka dia nggak bakal ada percepatan. Perumusannya itu delta F sama dengan 0. Intinya kalau misalkan nggak ada gaya yang bekerja pada benda itu, dia nggak bakal berubah itu pergerakannya. Kalau diem dia bakal terus diem, kalau misalkan bergerak dia bakal terus bergerak. Terus untuk yang hukum kedua, bunyinya adalah nilai percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang dikenakan pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Kalau misalkan kita ambil perumusannya itu adalah eh, F sama dengan M dikali A. Ini biasa kita gunakan untuk mencari percepatan benda yang dikenakan gaya ya. Selanjutnya ada yang namanya hukum 3 Newton. Bunyinya apabila gaya dikerjakan pada suatu benda, benda tersebut akan bereaksi dengan mengerjakan gaya reaksi yang besarnya sama dengan gaya aksi namun arahnya berlawanan. Persamaannya F aksi sama dengan minus F dari reaksi. Contohnya ini tuh adalah gaya normal. Kalau misalkan kamu naruh suatu eh, kotak di atas meja, maka nanti si mejanya itu akan membalas eh, gaya beban kotak itu dengan gaya normal. Itu yang disebut apa? Itu contoh hubungan F aksi dan F reaksi. Nah, untuk analisis gaya, itu kita memiliki yang namanya diagram gaya, yaitu adalah dasarnya gambaran-gambaran gaya yang bekerja pada benda. Nah, untuk analisisnya lagi, kita dengan cara mengaplikasikan hukum Newton pada persoalan kita. Kalau misalkan benda itu kalau misalkan benda kecepatannya 0, maka itu berarti kita menggunakan hukum Newton pertama, di mana total dari semua gaya itu adalah 0. Kalau misalkan benda bergerak dipercepat ataupun diperlambat, maka itu kita menggunakan persamaan hukum 2, yaitu total gaya adalah M dikali A. Nah, ini adalah contoh analisis gaya benda diam. Jadi, seperti yang terlihat di sini, untuk menganalisis gaya, pertama-tama kita membagi gayanya dulu itu terhadap arah mereka. Yang di sini kita lihat menggunakan pertama-tama kita menganalisis arah x-nya dulu, lalu arah x-nya dulu, yaitu tadi dari gaya applied dan gaya friction. Dan karena ia tidak bergerak, maka total dari kedua gaya itu adalah 0. Oleh karena itu kita memperoleh gaya yang dikenakan adalah negatif dari gaya gesek. Untuk yang Y juga seperti itu. Kita tinjau bagian gaya yang bekerja pada Y. Karena itu 0, maka kita bisa tahu F gravity itu sama dengan negatif dari F normal. Nah, selanjutnya untuk benda yang bergerak lebih cepat. Selain itu juga nih ya. Kalau kalau kalian lihat di sini itu di sini gaya beban itu tidak
tegak lurus dengan tidak tegak lurus maupun sejajar dengan sumbu pergerakan. Oleh karena itu kita membagi nilai beban itu ke arah yang sejajar dan tegak lurus. Selanjutnya itu caranya sama seperti yang tadi. Kita tinjau bagian sesuai sumbunya. Di sini untuk yang sumbu Y ini tidak ada percepatan. Oleh karena itu total gaya dari sumbu Y itu adalah 0. Namun pada sumbu X kita memiliki percepatan, jadi kita dapat memperoleh percepatannya itu dengan rumusan sigma fx sama dengan m dikali a. Karena di fx itu hanya ada y sin theta, maka kita dapat memperoleh nilai percepatan melalui y sin theta dibagi dengan massa benda. Itu saja untuk tutorial fisika dasar kali ini mengenai dinamika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.